Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cutkalawangsa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pembelajaran rubrik. Nah, video pembelajaran ini saya perbuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini sudah ada instrumen penilaian rubrik. Kita klik. Nah, di sini instrumen penilaian rubrik pengantara referensi penilaian. Nah, di sini ada 3 macam referensi penilaian hasil asesmen. Yang pertama itu penilaian acuan normal, yang kedua acuan patokan, dan yang ketiga penilaian acuan kriteria. Di sini bisa kita lihat ini rubrik. Nah, rubrik itu adalah instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam mengukur kinerja mahasiswa berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan siswa untuk suatu level tertentu pada suatu aspek. Nah, rubrik itu hanya memiliki 2 level dalam satu aspeknya yang dikenal sebagai daftar cek. Rubrik itu dapat digunakan pada berbagai metode asesmen seperti tulisan ilmiah, esai buku atau film, partisipasi diskusi, laporan laboratorium, portofolio, dan juga kerja kelompok. Dan di sini itu adalah contoh dari komponen di dalam rubrik. Nah, di bagian atas itu dari sangat baik, baik, cukup, kurang itu termasuk ke dalam level kemampuan. Nah, di bagian bawahnya itu ada deskriptor, itu terdiri dari deskriptor 1 sampai ke 16. Bisa juga banyak deskriptor yang lainnya. Dan di bagian sini itu terdapat aspek. Nah, sini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat contohnya di bagian. Nah, kita ambil contohnya di sini. Nah, di sini. Ini adalah contoh rubrik penilaiannya ya, teman-teman. Nah, di sini ada bacaan komponen yang dinilai. Nah, komponen yang dinilai ini tadi itu disebut dengan aspek. Dan di sini itu disebut dengan aspek ya, teman-teman. Nah, kalau di bagian ini, di bagian sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang itu termasuk ke dalam level kemampuan. Nah, sedangkan bagian yang ditunjuk ini di bagian ini itu disebut dengan deskriptor. Nah, itu merupakan komponen yang ada di dalam rubrik. Di sini contoh itu ada komponen yang dinilai, ini juga termasuk dalam aspek. Yang pertama itu komponen organisasi. Suatu organisasi itu dikatakan sangat kurang itu karena tidak ada organisasi yang jelas. Fakta yang digunakan untuk mendukung pernyataan. Nah, di organisasi yang sangat kurang ini itu mendapatkan skor kurang dari 20. Nah, sedangkan di organisasi yang dikatakan kurang itu ialah karena organisasi itu cukup fokus. Namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Nah, dari inilah itu mendapatkan skor 21 sampai dengan 40. Nah, organisasi yang dikatakan cukup itu karena presentasinya mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan. Nah, maka dari itu ia mendapatkan skor 41 sampai dengan 60. Nah, organisasi itu dikatakan baik karena terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan. Dari itulah mendapatkan skor 61 sampai dengan 80. Nah,
Organisasi itu dikatakan sangat baik karena terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Dari itulah mendapatkan skor lebih dari 80, itu bisa mencapai 100. Nah, aspek ini juga ada aspek isi, di mana aspek isi itu dikatakan sangat kurang, itu karena isinya itu tidak akurat atau terlalu umum. Jadi pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan. Sini juga mendapat skor kurang dari 20. Di sini isi itu dikatakan kurang karena isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar. Ini mendapatkan skor 21 sampai 40. Nah, isi itu dikatakan cukup karena isinya secara umum itu akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut. Itu mendapatkan skor 41 sampai 60. Nah, isi di sini dikatakan baik karena isinya akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut. Itu mendapatkan skor 61 sampai 80. Nah, isi itu dikatakan sangat baik itu karena isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran. Nah, itu mendapat skor 80, lebih dari 80. Dan bagian aspek selanjutnya itu ada teknik presentase. Teknik presentase itu dikatakan sangat kurang, karena itu pembicara itu cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar itu sering diabaikan, tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau juga layar. Nah, di sini tadi itu mendapatkan skor itu kurang dari 20. Nah, teknik presentase yang kurang itu dikatakan karena berpatokan pada catatan. Tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan dan suaranya itu cenderung monoton. Di sini itu mendapatkan skor 21 sampai 40. Nah, teknik presentase. Teknik presentase ini dikatakan cukup karena secara umum pembicara itu tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan. Nah, di sini mendapatkan skor itu 41 sampai 60. Selanjutnya, teknik presentase dikatakan baik karena pembicara itu tenang dengan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Nah, pembicara juga selalu kontak mata dengan pendengar. Nah, di bagian baik ini itu mendapatkan skor sekitar 61 sampai 80. Nah, teknik presentasi sangat baik itu dikarenakan berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme para pendengar. Dan antusias dia kepada para pendengar ya. Jadi, di sini itu mendapatkan skor lebih dari 80. Nah, di sini itu merupakan contoh dari pembelajaran rubrik. Bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada bagian aspek. Di sini ada level kemampuan dari sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dan di bagian bawah ini itu termasuk deskriptor. Ini dikatakan deskriptor 1, deskriptor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai deskriptor yang bawah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembelajaran mengenai rubrik. Mungkin di lain waktu kita akan mempelajari suatu hal yang baru. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Karena di sini kita sama-sama belajar, dan kepada Allah saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.